Assalamualaikum. Sehat dan bahagia bersama ya teman-teman. Hari ini saya mau ngapain? Saya mau melihat tanaman kacang panjang saya. Alhamdulillah ya. Ini bagi saya kacang panjang saya ini saya bersyukur banget karena dia sudah mulai berbunga dan bahkan udah ada buahnya, udah ada kacang panjangnya ya. Saya tanam kacang panjang ini ada 3 pot. Yang ini saya pot biasa. Terus yang 2 itu saya pakai pot bekas kaleng cat ya. Kaleng cat yang agak besar ya. Dan untuk rambatannya saya pakai tali rafia gitu aja. Soalnya kalau di kota itu sulit teman-teman nyari bambu atau ajir yang dari kayu-kayu itu nggak ada ya teman-teman. Jadi saya memakai apa yang ada di rumah gitu. Terus yang atas itu saya pakai kayu ya. Kebetulan ada satu kayu itu di rumah. Dulu itu bekas apa ya, itu jemuran itu kayaknya ya. Jadi saya manfaatkan juga. Kacang panjang ini menurut saya sebenarnya dia adalah masuk dalam daftar, menurut saya ya, masuk dalam daftar tanaman yang tidak terlalu sulit untuk ditanam. Tapi memang selalu ada ya tantangannya seperti ini. Ini dia dirubungi sama semut merah ya. Karena saya kan nanamnya organik ya. Jadi saya juga tidak pakai pestisida yang pabrikan. Jadi ini tuh ini masalah hama ini, semut ini termasuk hama ya. Ini juga PR sekali. Paling ya saya ini aja, kadang-kadang tuh semutnya saya ajak bicara. Jadi ya ampun semut, kalau mau makan tuh ya satu batang aja ya. Maksudnya satu kacang aja ya, jangan dilubangi itu semua kacangnya ya. Jadi berbagi gitu ya sama yang nanam ini ya. Tapi dia sepertinya pintar. Yang besar itu, yang kacang besar tidak dia makan loh. Ini dia makan yang ini aja, yang agak kecil ini dia makan loh, sampai lubang-lubang kayak gini ya. Ini memang sengaja saya semprot pestisida atau apa ya. Ini saya suruh pergi gitu itu semutnya. Seperti itu ya, tapi memang dia balik lagi gitu. Karena kan saya pikirnya ini saya konsumsi sendiri ya, jadi saya nggak pakai ini pestisida yang pabrikan gitu ya. Lagi pula kalau sebisa mungkin itu tidak terlalu mengeluarkan banyak biaya gitu ya teman-teman ya. Jadi apa sih yang ada di rumah atau yang ada di sekitar yang kita bisa pakai ya kita pakai gitu ya. Dan ini juga sudah mulai banyak yang tumbuh ya kacang panjangnya. Ini bersyukur sekali saya ya. Saya nggak nyangka loh teman-teman bisa menanam kacang panjang ini sampai dia berbuah ya, sampai jadi gitu ya. Hari ini tuh saya mau melakukan perawatan untuk kacang panjang. Yang pertama saya lakukan, saya mau nambahi ini loh, media tanamnya ya. Ini tuh media tanam yang saya pakai, media tanam bekas sih. Bekas saya nanam sebelumnya, sawi pagoda ya sebelumnya saya nanam. Tapi saya lihat masih bagus. Ini isinya itu tanah, sekam bakar sama pupuk kompos ya. Pupuk komposnya itu saya juga pakai pupuk kompos bikin sendiri, jadi bukan beli juga. Nah bonusnya untuk pupuk kompos bikin sendiri itu, setiap tanaman atau pot yang saya tanam itu dia akan tumbuh tanaman baru atau tanaman lain gitu ya. Kayak ini ya, ini saya nanam kacang, ini dia juga tumbuh kunyit ini di sini. Yaitu bonus ya untuk pemakaian kompos rumahan gitu ya.
Yang pot sebelahnya ini, dia ini numbuh tanaman apa ini? Pepaya ya, numbuh pepaya juga. Jadi ya bonus lah, anggap aja gitu ya teman-teman ya. Karena kan saya berpikirnya ini dikonsumsi pribadi atau dikonsumsi keluarga gitu ya. Jadi sebisa mungkin itu saya memakai apa-apa yang alami. Tapi kalau untuk tanah itu memang saya beli ya teman-teman, tanah. Karena di tempat saya di perkotaan ini tidak ada ini tanah pekarangan atau tanah yang bisa langsung ambil tanpa beli, itu nggak ada ya teman-teman. Jadi saya kalau tanah saya beli ya. Kalau untuk pupuk kompos gitu saya memang benar-benar bikin sendiri ya. Dan untuk pupuk komposnya sendiri saya juga benar-benar hanya dari sisa-sisa limbah yang ada di dapur, tanpa saya campur dengan E4 atau bahan-bahan yang lainnya ya, yang selain dari limbah dapur. Jadi benar-benar organik, terurai secara alami gitu ya. Bonus dari pemakaian kompos ya seperti ini, kadang numbuh tomat seperti ini, kadang numbuh cabai, pepaya, dan yang lainnya ya teman-teman ya. Lalu di atas media tanamnya itu biasanya saya kasih daun-daun kering. Ya apa yang ada ya, kalau ada daun-daun kering saya kasih itu di atasnya daun-daun kering. Atau kadang saya kasih apa limbah yang ada di dapur ya. Jadi saya bikin mudah gitu ya berkebun ya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah mengikuti dan menemani kegiatan saya hari ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum.